Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa melaksanakan pembelajaran daring. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terus diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum ke materi, di sini saya akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi dasar, ada 3.4 yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linier. Dan ada 4.4 yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linier. Nah, selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Ada 3.4.1 yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linier. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan tepat dan cermat. Kita langsung ke materi. Di sini ada pengertian pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, jadi pertidaksamaan linier dua variabel itu merupakan kalimat terbuka yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Selanjutnya, bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel yaitu AX tambah BY, di sini ada R besar dan C. X dan Y di sini merupakan variabelnya. A dan B disebut sebagai koefisien. A itu koefisien dari X dan B itu koefisien dari Y. Dan ada C itu merupakan konstanta, dan R besar ini merupakan salah satu tanda relasi ketidaksamaan. Baik itu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Selanjutnya ada contoh. Manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Yang pertama ada 2x ditambah 5y lebih dari sama dengan 7. Nah, ini jelas ya bentuknya sama dengan bentuk umum. Yang jadi A-nya adalah 2, B-nya 5, dan C-nya adalah 7. Betul. Selanjutnya yang kedua ada 4x min y kurang dari 9. Ini juga sama bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Yang jadi A-nya itu 4, B-nya min 1, dan C-nya adalah 9. Yang ketiga ada X lebih dari sama dengan 11. Nah, kalau bentuknya begini, bagaimana? Ini juga sama, bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Hanya saja di sini koefisien Y-nya bernilai 0. Kalau dituliskan, bentuknya seperti ini. X ditambah 0 dikali Y lebih dari sama dengan 11. Nah, Y dikali 0 itu kan 0. Maka Y-nya itu nggak usah ditulis, tapi ini juga sama merupakan bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya yang keempat, Y kurang dari 4. Nah, ini juga sama, tapi di sini yang koefisiennya 0 itu adalah X. Jadi, koefisien X itu bernilai 0. Jadi, X-nya tidak ditulis di pertidaksamaan ini. Yang kelima, ada 2x kuadrat min 6y lebih dari 3. Nah, ini bukan merupakan bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena di sini ada variabel yang berderajat 2. Sedangkan di definisi, pertidaksamaan linier dua variabel itu derajatnya adalah 1. Nah, jadi ini bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Yang keenam, ada 4x ditambah 3xy kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini ada perkalian xy. Nah, ini bukan merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Yang terakhir ada 3x ditambah 5y kurang dari sama dengan 6y ditambah 1. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Kita bisa memindahkan 6y ke ruas kiri, sehingga bentuknya akan berubah menjadi 3x min y kurang dari sama dengan 1. Jadi ini betul merupakan bentuk pertidaksamaan linier dua variabel.
Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier. Yang pertama, nyatakan pertidaksamaan linier sebagai persamaan linier dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Yang kedua, tentukan titik potong garis AX ditambah BY sama dengan C dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik potong tersebut. Jika pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, garis dilukis tidak putus-putus, sedangkan jika pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda lebih dari atau kurang dari, maka garis dilukis putus-putus. Yang keempat, tentukan sembarang titik X1 atau X1, Y1, masukkan ke pertidaksamaan. Jika pertidaksamaannya bernilai benar, maka daerah tersebut merupakan daerah penyelesaiannya. Sebaliknya, jika pertidaksamaan bernilai salah, maka daerah tersebut bukan merupakan daerah penyelesaian. Next, di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12. Langkah 1, tentukan garis pembatas, yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, di sini tanda ketidaksamaannya kita ganti dengan tanda sama dengan. Langkah 2, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Maka 3X ditambah 2 dikali 0. Y-nya kan kita ganti dengan 0. Maka 3X tambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 12. 3X lebih dari sama dengan 12. 2 kali 0 itu kan 0 ya, jadi nggak usah ditulis lagi. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 3 untuk mendapatkan nilai X. Jadi, X lebih dari sama dengan 4. 4 itu didapat dari 12 dibagi 3. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah 4,0. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Maka kita misalkan X-nya sama dengan 0. Maka 3 dikali 0 ditambah 2Y lebih dari sama dengan 12. 3 kali 0, 0, jadi nggak usah ditulis. Langsung 2Y lebih dari sama dengan 12. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 2 untuk mendapatkan nilai Y. Sehingga didapat Y lebih dari sama dengan 6. Ingat ya, 6 itu didapat dari 12 dibagi 2. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,6. Langkah ketiga, hubungkan kedua titik potong tersebut dengan garis lurus. Dan langkah keempat, ambil sembarang titik, misalnya 0,0, masukkan ke pertidaksamaan. Nah, titiknya kan kita ganti dengan 0,0. X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0. Sehingga didapat 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0, lebih dari sama dengan 12. Nah, 3 dikali 0 itu adalah 0, dan 2 dikali 0 adalah 0. Sehingga 0 tambah 0 adalah 0. 0 lebih dari sama dengan 12 itu adalah salah. Yang betul itu 0 itu kurang dari 12, ya kan? Maka pertidaksamaan ini tidak memenuhi. Berarti daerah tempat titik 0,0 terletak bukan merupakan daerah penyelesaian. Langkah kelima, arsirlah daerah yang memenuhi. Nah, kalau digambarkan jadi seperti ini. Garis yang horizontal itu sumbu X, dan garis yang vertikal ke atas itu sumbu Y. Tadi ada titik potongnya itu 4,0, terletak di titiknya di garis yang di garis yang horizontal di titik 4, dan titik potong terhadap sumbu Y-nya terletak di titik 6 di sumbu Y. Nah, karena tadi titik 0,0 itu tidak memenuhi, jadi daerah yang memenuhinya itu berarti ke atas, tidak mendekati 0,0. Nah, di sini ada latihan soal, silahkan dikerjakan untuk mengukur kemampuan masing-masing. Apabila ada yang masih kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Tetap semangat untuk